Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Teknisi Bobrok. Ya, kali ini saya akan membagi tutorial ya, cara mencabut MMC ya teman-teman yang dicor. Ya, mesin yang saya kerja ini adalah mesin Oppo F5 ya teman-teman. Ya, bagi para teknisi pemula yang belum pernah sama sekali ya mencabut MMC, beginilah ya caranya. Pertama-tama kita membuka kalengnya ya teman-teman. Terserah teman-teman mau mencabutnya dengan tang, tapi hati-hati ya, atau menggunakan blower ya. Jadi bagaimana teman rasa enak ya. Oke, kita kalau saya menggunakan blower ya teman-teman. Ya, ini karena terlalu panjang jadi saya singkat ya videonya. Hati-hati, sebenarnya bagus dirobek ya dengan tang atau penjepit kuku ya teman-teman. Tapi kali ini saya mencabut dengan blower ya, agar kalengnya bisa saya pasang lagi ya, atau framenya ya bisa saya pasang lagi. Oke, pertama-tama kita menutup bagian CPU-nya ya teman-teman dengan frame bekas atau kaleng bekas ya teman-teman, yang ada pada handphone juga ya, agar MMC tidak terkena imbas atau terkena panas ya dari blower kita ya teman-teman. Oke, setelah ditutup kita ambil alat. Kalau saya memakai alat ini ya teman-teman, karena dia agak tipis ya, atau tipis ya, supaya dia bisa masuk di antara MMC atau mainboard ya. Pertama-tama kita bersihkan dulu teman-teman lemnya. Lem yang ada pada pinggiran kita bersihkan dulu ya. Ini mesin yang saya kerja kelihatannya lemnya tidak berserak di luar ya. Biasanya dia berserak di luar teman-teman ya, tapi kita wajib membersihkannya ya, agar sewaktu kita mengangkat lemnya tidak mengganggu ya teman-teman, atau tidak menahan ya. Dan itu bisa sangat membahayakan bagi komponen-komponen yang terkena lem ya. Bisa-bisa dia nanti tak angkat juga ya teman-teman. Ya, kita bersihkan dulu lemnya dan kita kasih panas. Jangan lupa kalau teman-teman mau tahu panasnya itu sudah cukup, teman-teman harus menggoyang komponen atau resistor yang ada pada pinggiran MMC ya. Kalau dia sudah goyang berarti sudah lembek ya, atau sudah lonyot ya timahnya, dan kita rasa bagian dalamnya sudah lonyot ya. Kita tusuk dengan alat yang saya pakai ini ya teman-teman, pelan-pelan, jangan dipaksa ya teman-teman. Usahakan dia masuk sendiri ya. Yang penting kita udah tahan dan dia masuk sendiri ya pisaunya ya, atau pelatnya ya teman-teman. Jangan dipaksa ditusuk ya, biarkan dia masuk sendiri ya. Kita tidak perlu terlalu memaksa, cukup ditekan dan ditahan ya, sampai dia masuk sendiri ya pisaunya teman-teman ya. Itu artinya lem di dalam MMC atau timahnya sudah lembek ya. Dan ingat, jangan terlalu lama ya ditahan di atas MMC ya, karena kalau terlalu lama ditahan di atas MMC, dia bisa merusak MMC ya teman-teman. Jadi kita harus pintar menjaga tempo atau timingnya ya untuk MMC-nya, agar blowernya agar tidak terlalu lama di atas MMC ya teman-teman. Itu sudah tercabut. Kita lihat kaki di MMC aman ya. Dan kita lihat kaki di mainboard ya, apakah ada yang tercabut. Saya ingatkan lagi ya teman-teman, seperti video sebelumnya, kalau bagian ujung-ujung itu enggak apa-apa ya teman-teman, kalau dia tercabut ya di bagian ujung kanan atas ya, atau sebaliknya ya. Ya, kita bersihkan dulu lem di bagian mainboard ya. Ingat, kalau kita membersihkan
terserah ya teman-teman, mau pakai pincet, mau pakai pisau, sebagaimana enaknya kalian ya teman-teman. Oke, kita bersihkan ya lemnya, jangan sampai ada sisa ya teman-teman. Hati-hati, lonyotkan dulu ya teman-teman timahnya, baru kita bisa menggeser pisaunya ya. Jangan sampai timahnya belum lembek atau belum nyolonyot, kita sudah menggesernya ya. Itu bisa membahayakan kaki-kaki pada bagian mainboard ya. Dia bisa putus ya. Sorry, saya dapat sentuh ya teman-teman di bagian komponen ya. Jadi harap kita kembalikan dulu seperti semula, baru kita lanjut membersihkan lem ya teman-teman. Agar komponennya tidak terbuang ya sewaktu kita membersihkan lem. Oke. Kita pasang pelan-pelan dan ingat blowernya jangan terlalu lama ya teman-teman di mainboard, karena nanti panasnya mengimbas kepada CPU ya, dan bisa keluar nanti timah dari CPU. Jadi kita kerja berat nantinya, atau kita harus mencabut CPU-nya ya. Jadi langkah baiknya kita harus berhati-hati ya, harus pintar memainkan blower ya. Oke, kita bersihkan lemnya pelan-lahan, jangan terlalu panas ya di bagian CPU-nya ya. Di samping CPU jangan terlalu panas ya teman-teman. Kita bersihkan sampai ke dasar ya, sampai ke dasar, jangan sampai ada timah yang menggelembung ya atau menonjol ya. Karena nanti sewaktu pemasangan tidak efektif ya. Atau dia nanti jadi tinggi rendah ya teman-teman. Jadi usahakan dia sama rata semua ya, sampai ke dasar mainboard ya. Dan awas, hati-hati jangan sampai dia terbuang ya atau terlepas kaki dari kaki mainboard ya. Jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Oke, setelah bersih semua timah-timah yang ada pada mainboard, kita bersihkan dulu ya. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Apakah ada kaki yang tercabut ya. Oke. Kalau ada komponen yang terlepas, harap dipasang kembali ya teman-teman. Ya, oke, kita bersihkan dulu agar kita bisa melihat sisa-sisa lem yang ada pada mainboard ya. Karena nanti sewaktu pemasangan bisa mengganjal ya teman-teman. Jadi harus dibersihkan ya. Harus bersih. Jangan sampai ada sisa ya teman-teman. Ya. Harus bersih ya teman-teman. Jangan ada sisa-sisa lem ya. Karena itu sangat berbahaya kalau kita memasang MMC. Dia bisa ganjal nantinya ya. Kalau lemnya teman-teman korek pakai pinset atau sentuh pakai pinset dia keras, wajib memakai solder atau blower ya. Ya, harus benar-benar bersih ya teman-teman. Jangan sampai ada sisa lem. Ya. Saya ingatkan para teknisi pemula, jangan terburu-buru ya teman-teman kalau mencabut MMC atau memasang MMC ya. Atau membersihkan lem juga ya. Harus pelan-pelan saja. Karena ini memang pekerjaan yang tidak gampang ya teman-teman. Ini pekerjaan yang rumit ya. Jadi kita harus mengerjakan dengan hati-hati. Karena sangat berbahaya kalau kita terburu-buru ya teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan lem, kita bersihkan lagi apakah masih ada lem sisa ya. Jadi kita wajib membersihkannya ya teman-teman, agar kita tahu tidak ada lem lagi di bagian area MMC pada mainboard ya teman-teman. Oke, setelah bersih kita cek ulang ya teman-teman. Jangan sampai ada kaki yang terlepas ya. Kalau untuk kaki ujung-ujung itu seperti yang saya bilang ya teman-teman, tidak apa-apa ya. Karena itu tidak ada hambatan ya atau nol ya teman-teman.
Jadi tidak masalah kalau dia tercabut ya bagian ujung-ujung. Oke, kita lanjut membersihkan bagian MMC ya, membersihkan lem bagian MMC. Ya, setelah bersih di bagian area mainboard, kita bersihkan MMC-nya ya teman-teman. Oke. Menggunakan solder boleh, blower boleh ya teman-teman. Ya. Kita taruh dulu flux agar timah-timah pada MMC bisa menebur dengan bagus ya teman-teman. Oke. Dan jangan lupa kita memakai timah gulung atau timah cair ya teman-teman. Itu bisa membuat timahnya tercabut dengan sempurna ya. Ya, kita taruh timah gulung. Dan ingat jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Cukup dioles-oles saja ya teman-teman. Agar kaki-kaki timah yang ada pada MMC tidak tercabut ya teman-teman. Ya, kita lumuri ini ya, timah gulung ya teman-teman. Oke. Jadi untuk para teknisi pemula, beginilah cara membersihkan atau mengangkat timah-timah yang ada pada MMC lama ya. Agar timah-timah yang lama terganti dengan timah-timah yang baru ya teman-teman. Oke, kita bersihkan. Harus bersih ya. Setelah ini kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Mencetak kaki pada MMC ya. Harus bersih dulu ya teman-teman, agar tidak mengganjal sewaktu kita mencetak ya. Oke. Ingat teman-teman ya, kerjanya tidak usah terburu-buru, santai-santai aja teman-teman, karena yang kita kerja sangat fatal ya kalau sampai terjadi kecelakaan ya. Oke, kita bersihkan. Jangan sampai ada sisa ya, bekas-bekas lem atau fluk ya. Harus bersih. Ya, setelah bersih kita cek lagi apakah masih ada sisa timah lama ya. Oke. Kita lanjut ke pencetakan kaki pada KMMC ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya, saya menggunakan pencetak yang memang semestinya ya, teman-teman. BGA 221 ya. Teman-teman juga bisa memakai pencetak IC yang universal ya, teman-teman. Tapi alangkah baiknya biar hasilnya bagus, kita harap membeli yang memang benar-benar kaki pada MMC yang kita pasang ya. Atau benar-benar sama ya kaki-kakinya. Oke, terserah kalian ya teman-teman. Bisa memakai lakban biar dia tidak gerak-gerak, atau cara seperti saya teman-teman. Saya memakai alas tisu ya di bawahnya agar MMC tidak bergerak ya sewaktu kita mengisi timah cairnya ya teman-teman. Ya, kita cukup tahan aja dengan pinset biar dia tidak bergerak ya. Oke, kita olesi tipis-tipis ya teman-teman, jangan terlalu banyak atau tebal ya, karena nanti akan jelek ya hasilnya ya teman-teman. Jadi kita harap menaruhnya tipis-tipis saja ya, mengoleskannya ya. Dan setelah kita mengolesnya, kita harus membersihkannya ya di bagian atasnya ya teman-teman. Jangan sampai ada timah-timah yang tersisa pada bagian atasnya ya. Ya, setelah itu kita blower. Blower tidak perlu terlalu panas ya teman-teman. Panasnya sedang aja.
agar timahnya melengket dengan sempurna ya. Oke. Ya, alhamdulillah pencetakannya berhasil ya teman-teman. Jangan lupa kita taruh flux lagi ya, agar timahnya menyatu dengan sempurna ya teman-teman. Oke, tidak usah terlalu panas ya, jangan terlalu lama-lama, yang penting dia sudah melebur ya teman-teman. Ya, setelah itu kita bersihkan agar kita bisa melihat MMC-nya atau kaki pada MMC yang kita cetak tadi benar-benar sama rata ya teman-teman, tidak tinggi sebelah ya. Kita bersihkan dan kita cek lagi, jangan sampai ada kaki yang tinggi sebelah ya, atau besar sebelah ya teman-teman, karena nanti sewaktu pemasangan dia tidak tinggi rendah ya, mesti sama tinggi ya teman-teman, atau sama besar ya. Oke, kakinya tidak ada yang ketemu ya, atau tidak ada yang melengket ya teman-teman. Jadi kita harus membersihkan lagi bekas-bekas lemnya atau bekas-bekas fluk. Ya, setelah itu kita lanjut pemeriksaan ya teman-teman. MMC yang kita cabut tadi berhasil atau tidak ya, atau dia sudah mati ya, atau sudah rusak ya teman-teman, karena terlalu panas. Jadi harap kita periksa ya. Jadi pesan saya untuk para teknisi pemula yang ingin belajar mencabut MMC atau memasang MMC, kita wajib mempunyai UV box ya teman-teman. Karena UV box ini sangat penting ya saat kita mengerjakan MMC ya. Ya, kita wajib mencobanya ya, atau mengetes ya, apakah MMC-nya rusak atau tidak ya teman-teman. Ya, kita tusuk dulu. Oke, kita periksa ya teman-teman, apakah MMC-nya rusak atau tidak ya. Ya, sebentar, saya masih mengatur kamera ya. Oke, kita identify. Ya, alhamdulillah MMC-nya tidak rusak ya teman-teman. MMC-nya masih bagus. Oke, jadi pengangkatan MMC kita berhasil ya teman-teman, tidak merusak MMC yang lama ya, atau yang kita cabut tadi ya teman-teman. Maaf, ini video cuma saya buat untuk tutorial cara mencabut MMC ya teman-teman. Jangan dipraktek di handphone atau mesin yang bagus ya, yang normal ya. Kalau bisa teman-teman cabut atau mau coba pakai MMC yang sudah rusak ya teman-teman. Jangan dipakai handphone yang masih bagus ya. Nanti bisa beli baru kalian ya. Ya, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan panjang umur, murah rezeki ya teman-teman. Tunggu video tutorial selanjutnya. Insya Allah saya akan berbagi lagi ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.